Assalamualaikum, halo, jumpa kembali dengan saya di channel Salam Tutorial. Semoga teman-teman semua dalam keadaan bahagia, sukses, dan sehat selalu. Video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara merubah angka menjadi teks di Excel atau yang biasa dikenal dengan sebutan terbilang. Di sini akan saya bagikan dua cara, yaitu yang pertama terbilang menggunakan add-ins, file add-ins, dan yang kedua menggunakan kode makro VBA. Langsung saja kita menuju ke lembar latihan kita kali ini. Kita buka file baru dulu. Lalu kita klik file untuk menginstal fungsi terbilangnya. Cari menu option, pilih add-ins, lalu akan muncul dialog box seperti ini. Nah, pada bagian bawah, di sini ada manage. Kita pilih saja Excel add-ins, lalu klik go. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Perhatikan, di sini sudah ada add-ins, ya, add-in terbilang. Seharusnya tidak ada. Kenapa seperti ini? Karena sebelumnya memang saya sudah pernah menginstal file add-in-nya. Jadi kalau di komputer teman-teman belum pernah diinstal file terbilangnya ini, maka di sini tidak akan muncul add-in terbilang. Sekarang kita akan menginstal dengan cara klik browse. Kemudian cari file terbilangnya. Di tempat saya ini filenya saya simpan di drive C. Teman-teman yang belum punya file terbilang ini, ya, bisa diunduh. Saya sudah kasih linknya di deskripsi video ini. Silakan diunduh gratis. Nah, ini dia filenya. Klik saja, lalu oke. Nah, di tempat saya muncul notifikasi seperti ini. Kenapa? Karena saya sudah pernah install sebelumnya. Jadi kalau teman-teman belum pernah install file terbilang add-in-nya, notifikasi ini tidak akan muncul. Nah, ini saya klik yes saja, tampilannya begini. Jadi kalau teman-teman belum pernah install sebelumnya, setelah pilih file terbilang tadi, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Nggak ada notifikasi seperti yang punya saya tadi. Berikutnya klik OK. Nah, gini, biasanya yang belum tahu itu cara membuat terbilangnya akan manual seperti ini. Misal angka 1, terus terbilangnya kita tulis manual 1, lagi 5, terus 10 kita ketik manual, lalu 100, 1000, 1 juta, 1.500.000, misalnya lagi 1 miliar. Nah, biasanya jika angkanya sangat panjang dan merupakan angka pecahan, kita cenderung berpotensi terjadi kesalahan pengetikan di terbilangnya. Untuk itu, kita harus menggunakan rumus terbilang. Caranya begini. Ini saya copy dulu. Coba, bentar. Saya taruh di kanan. Kita masukkan rumusnya. Ketik sama dengan, lalu terbilang. Setelah itu kurung buka, lalu kita arahkan ke sel yang ada angkanya. Kurung tutup, enter. Tuh, langsung muncul terbilangnya otomatis. Kita coba lagi rumusnya. Nah, berhasil ya. Nah, ini kita drag ke bawah, kita salin ke bawah. Nah, sama kan ya dengan yang manual tadi terbilangnya. Ini saya coba merubah nilainya menjadi misalnya 1.500.000. Nah, di sini langsung otomatis rubah sendiri terbilangnya. Nah, dengan begini akan cepat pekerjaan kita untuk membuat terbilang. Sekarang
bagaimana jika angka ini adalah nilai rupiah, nilai uang? Coba saya munculkan rupiahnya dulu. Sekarang kita edit sedikit pada rumusnya. Kita tambahkan di bagian akhir tanda dan, tanda petik, spasi, ketikan rupiah. Lalu tutup dengan tanda petik lagi, enter. Tuh, rupiahnya sudah muncul di belakang terbilangnya. Berikutnya, nah ini kan kalimat terbilangnya huruf kecil semua ya. Bagaimana jika kita pengen semua hurufnya menjadi huruf besar semua? Coba saya kopikan saja, taruh ke bawah sini ya, kita beri contoh. Nah, kita perlu menambahkan perintah upper di bagian depan pada rumusnya. Beri kurung buka. Berikutnya pada bagian paling belakang, paling akhir, kita tutup dengan kurung tutup. Enter. Sudah berubah, hurufnya besar semua. Lalu kita kopikan semua ke bawah. Terus gimana juga kalau kita mau terbilangnya pakai huruf besar, tapi hanya pada awal kata saja? Bisa. Kita pakai perintah proper. Seperti tadi, ini perintah uppernya saya rubah jadi proper. Ya, langsung di enter aja. Nah, ini saya copy lagi ke bawah biar semua terformat terbilangnya dengan huruf besar di awal kata saja. Oke, itu cara pertama. Sekarang kita menggunakan kode makro VBA untuk membuat fungsi terbilang yang kedua. Tapi sebelum saya lanjutkan kodenya, ini terbilang add-in-nya saya nonaktifkan dulu. Ya, karena apa? Jika dalam satu perangkat yang sama, ada dua perintah terbilang yang sama, yaitu pakai add-in dan makro VBA, maka sistem Excel akan membaca fungsi terbilangnya yang menggunakan add-in. Sebentar saya matikan dulu add-in-nya. Nah, ini kita hilangkan centangnya. Lalu oke. Kita cek dulu, memastikan apakah sudah benar-benar nonaktif add-in-nya. Kita klik di salah satu rumusnya. Nah, kalau di dalam rumusnya berubah seperti ini, C bla 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 bla, berarti add-in-nya tidak terbaca di Excel. Atau bisa dengan cara yang ini, kita perintahkan terbilangnya seperti tadi, sama dengan terbilang. Nah, kalau kita enter, hasilnya harus error. Nah, terjadi error name, karena sistem tidak mendeteksi perintah terbilangnya. Karena memang tadi sudah dinonaktifkan. Kalau sudah begini, kita lanjutkan cara yang kedua. Kita aktifkan dulu menu developer. Kalau komputer teman-teman belum ada menu developer di ribbon, kita klik menu file, cari option, pilih customize ribbon. Nah, perhatikan bagian kolom yang kanan sini. Cari developer, lalu centang di sini, di developernya. Terus di OK. Nah, di ribbon sini, bagian atas menu, akan muncul developernya. Kita klik aja. Selanjutnya, cari menu yang namanya Visual Basic. Cari menu Insert. Lalu pilih modul. Nah, akan tampil lembar kosong seperti ini. Ini akan kita isi dengan kode VBA makro. Kodenya ada di sini. Sebentar, saya buka dulu. Saya cari filenya. Nah, ini kodenya. Kode ini bisa teman-teman unduh di link yang sama dengan link file add-in tadi. Kode ini kita blok semua, kita salin, copy, bisa juga dengan Ctrl+C. Lalu kita kembali ke lembar Visual Basic-nya tadi. Kita tempel atau pastekan di sini. Nah, kita simpan dengan Ctrl+S. Lalu tutup lembar ini. Nah, sekarang kita coba terbilangnya. Perintahnya masih sama seperti yang add-in tadi ya. Ketik sama dengan, terbilang, dan seterusnya. Nah, sama ya rumusnya. Nah, kode yang kita masukkan sudah berhasil. Nah, kalau mau menambahkan rupiah, bisa juga caranya sama dengan yang tadi. Dan juga kalau mau membuatnya menjadi huruf besar semua, caranya juga sama kayak tadi. Oh iya, hampir lupa. Khusus untuk terbilang yang menggunakan makro VBA,
kita perlu menyimpan filenya dengan tipe Excel Macro Enable Workbook yang ekstensinya adalah .xlsm. Nah, tujuannya apa? Supaya file ini bisa kita buka di perangkat yang berbeda dan fungsi terbilangnya bisa bekerja. Nah, sekarang saya berikan contohnya cara menyimpannya. Perhatikan di sini file masih berekstension .xlsx. Nah, kita pilih file lalu cari save as atau langsung tekan aja tombol F12 biar cepat. Pada bagian Save of Type, kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Baru klik Save. Nah, kita lihat bagian atas ini, nama filenya sudah berubah ke tipe Macro Excel yang menggunakan extension XLSM. Nah, ini beda sedikit dengan terbilang yang menggunakan add-ins yang hanya bisa bekerja di perangkat yang sama. Sebetulnya bisa bekerja di perangkat yang berbeda dengan catatan perangkat yang lainnya itu juga harus sudah terpasang terbilang add-in-nya. Kalau tidak, maka terbilangnya akan error atau sistem tidak akan membaca perintah terbilangnya. Oke teman-teman, sementara itu dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf jika terlalu panjang videonya. Jika teman-teman suka tutorial ini, silakan klik like, silakan juga share. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.